Nah, tadi pedet yang saya omongin sudah laku, akhirnya 7.600.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Kedal Surumam. Saya lagi di pasar Wage. Ceritanya saya pagi hari ini lagi gak tugas, lagi gak ngantor. Terus juga ini posisi lagi di atas motor di parkiran, mau nurunin sapi. Yang dapat ini bapak saya, bukan saya. Jadi saya setiap hari pasaran pasti membantu untuk bantu ngambil, tapi ya nggak ngebantu yang lainnya. Tapi insya Allah nanti akan coba saya bantu untuk jual. Kalau nggak, misal saya nggak ngebantu jual, ya nanti coba saya rekamin proses jual belinya. Nanti akan saya kasih tahu real modal saya. Kalau ini bukan punya saya, jadi saya nggak berani nunjukin modalnya. Nanti tak lihatin lakunya berapa ya. Kalau punya saya sendiri tak tunjukin modalnya. Dan sistem jual beli saya sama bapak pun sama. Kita menjual dengan sistem kontan aja, ndak kita hutangin. Oke, stay tune terus, masih nunggu. Fight for my attention, for your ascension, you must prove. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream may come true. Have you ever played with the queen? I can show you what I mean. Dan ternyata saya nggak bisa ngerekam saat loading, karena pas saat loading tadi digrusoni sama teman-teman yang lain yang mau parkir. Akhirnya saya nggak enak, jadi saya parkir dulu kendaraan saya di sini, bapak di sini. Saya akan coba lanjut ke dalam, rekam ke dalam. Oke. Oke, ini saya liatin. Jadi tadi bapak itu dapat panen 3 betina semua, yang 2 udah laku. Ini yang belum laku. Sampean lihat, ya wes, seperti yang saya ceritakan di video-video saya yang kemarin. Yang namanya kita kan mencoba untuk mencari untung ya kan. Cari model di rumah itu yang sekiranya dibawa ke pasar bisa untung. Ini dari rumah pedet betina, bapak tadi tak tanya, belinya sudah 7 juta. 7 juta pun jual saya ketemu lebih 50.000. Sampai sini nyangane 6,5. Aduh Gusti. Jadi ya memang beginilah kita. Saya pun mau ngerekod untuk saat untung ya saya rekod, saya untuk rugi ya saya rekod. Alhamdulillah itu prosesnya. Tipe maskulet yang jalan dinego 6,5, dari rumah sudah 7.000.
Bapak mintanya nggak mahal-mahal, 7,5 langsung kontan. Tapi tadi bakule mintanya beranine 6,5. Di rumah kelihatan gede, ternyata keluar kandang kok kecil. Terkadang begitu. Kita itu sering ngalamin ketika di kandang kelihatan gede, tapi ketika keluar kandang juga kecil. Masalahnya ada beberapa ekor sapi yang saat kita negosiasi nggak boleh dikeluarkan juga ada. Jadi kita harus jeli-jelinya, sudah kita jeli, sudah kita lihat secara rinci, tapi ternyata masih luput nah. Ya wis tanen mau pedet cewek kok. Untuk yang satunya udah laku di sana, kita lihatin. Gede mau apa ya berapa itu Pak? Ayo 14 14 orang deh. berarti tolong. Nah, sampai lihat sendiri, bapak saya yang bilang lakunya 14.800.000 dari rumah 14.500.000. Tak lihat ke sapi ini. Nah, itu sapi ini yang berpantat putih ini, yang ini. Ketika sudah laku saya nggak berani ngerekod ewah karena itu privasi saya. Privasi ini bakule biasanya. Jadi saya ewah mau ngerekod. Itu yang putih laku 14.800.000. Kalau nggak hari raya nggak segitu. Tapi karena itu sudah umur. Ceritanya yang ini mbok anak. Ini mboke, yang tadi anaknya, tapi ya ditesir rego lah, ya ditafsir harga. Kalau nggak gitu ya kita yang kalah. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya ya, namanya kita usaha. Kadang ada yang untung, ada yang enggak. Tapi alhamdulillah sama Kaji Mas Gun itu, karena dipikir-pikir kita juga berani ngutangin kalau sama Mas Gun, karena Mas Kaji Gun kan sama kita udah CS, bayarnya paling 2 pasaran, kalau nggak 3 pasaran udah lunas lah. Itu kita utangin, nggak kita kontanin. Untuk yang satu tadi kita kontanin, untuk yang satu belum laku. Kalau teman-teman mau tanya situasi pasar, jangan saya tanya sama saya, tanya saja sama vlog-vlog YouTuber yang lain. Karena mereka jauh lebih update, jauh lebih merekam banyak. Karena saya kan ngerekamnya nggak full, saya sambil kerja, parkir motor dan lain-lain. Jadi inilah yang namanya dunia hewan. Terkadang di postingan pada bilang dinyang bakal segini, gini. Badine kemurahan, gini aja, gini bros. Nak dinyang gak cocok, ojo dijual. Wes ngono ae, ojo repot. Wong bakul nganyang ki, bakul sapi nego itu cuma nego. Kalau cocok ya dijual, kalau nggak cocok nggak usah dijual gitu aja. Jadi kita sama-sama enak, jangan kita saling menyalahkan. Yang namanya bakul tetap mencari untung. Saya juga tidak menyalahkan peternak dia berkeluh kesah seperti itu, tapi memang kenyataannya karena mereka juga memelihara dengan peras keringat gitu loh. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut kalian itu belum cocok harganya, jangan dijual. Kalau sudah cocok dijual ya berarti udah cocok harganya gitu loh. Kalau sudah cocok jangan dibahas lagi, karena nanti jenengan akan gelo atau ketun di belakang. Kalau itu berarti menyesal di belakang, karena wah gini kemurahan gini. Yang namanya proses itu tetap ada yang seperti itu. Saya pun juga sama. Kita di sini di penganyangan bakul 1, bakul 2, bakul 3 itu ada yang misal ada yang berani tawar 15 juta misal segini. Ini gue 15 juta. Ada yang berani 14, ada yang berani 13, ada yang berani 16. Semua macam-macam, ada prosesnya, ada jalannya. Tinggal kita akadnya aja. Yang penting akadnya kita jelas, deal halal. Ya udah, cocok dilepas, kalau nggak cocok nggak usah dilepas gitu aja. Nggak usah repot kita jual beli, yang penting sah. Akadnya dari jual dan dari penjual dan dari pembeli sah, sama-sama enak. Kalau di akhir cerita ada yang
menyesal itu kembali ke masing-masing. Tapi menurut saya pelajarilah realita, jangan berkeluh kesah saja di dunia sosmed. Kalau kalian masih tidak puas dengan penjualan di bakul, tak ajarin gimana caranya jual ke pasar. Sampean sebelum jual ke pasar, daya om, sampean sebelum jual ke pasar survei dulu 2 pasaran atau 3 pasaran, cari bakul yang sekiranya bonafit menurut kalian, yang bayarnya untung, yang bayarnya cash. Dan bawa motor sendiri, bawa sapi sendiri, turun dari ampalan, kalian pakai baju biasa aja, cari bakulnya ditawarkan, negosiasi sendiri, cari bakul yang bisa dikontankan. Setelah itu udah dapet, tinggal pulang, gitu aja, nggak usah repot. Tak ajarin seperti itu, karena dulu 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah TK, aku muda men ya, kok nom banget aku aja TK. 15 tahun atau 15 tahun kalau enggak 10 tahun yang lalu itu para orang sini, orang desa sini itu petaninya itu kadang ada yang seperti itu. Mereka punya sapi di rumah, dibawa ke pasar untuk dijual sendiri ke pasar. Oke, segitu aja vlognya, kelihatannya udah. Nah, tadi pedet yang saya omongin sudah laku. Akhirnya 7.600.000, dikasih uang baru 5.700.000, nanti kurangannya dikontan ke sidane, tidak jadi diutang ke. Pedet yang tadi saya rekam, saya lihatin lagunya, langsung kontan. Jadi teman-teman tidak usah bingung kalau kalian merasa kemahalan jual sapi atau kemurahan jual sapi sama bakul, ya dibawa sendiri ke pasar. Nyatanya kita jual kontan pun bisa. Dan saya jual kontan ini kita dapat 1, 2, 3, 4. Tapi saya hitung 5.600.000, 5.700.000 kurangannya nanti, karena beliau masih belanja. Sapi pedet tadi akhirnya lakonnya 7.600.000, modal dari rumah 7 lebih. Alhamdulillah, tadi ada yang berani beli 8 juta tapi nggak berani karena utang. Karena hari-hari pasaran ini kondisi lagi seperti ini, kita cari yang kontan aja. Ini video tambahan, saya kasih real di lapangan aja, nggak perlu pakai drama-dramanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.